Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lusa saya bicara kalau susah, sulit, punya hajat, pengen perubahan hidup, jangan jauh dari Quran. Tadabburilah Quran. Baik cuman baca artinya atau sekalian ayatnya. Ayat, arti, ya. Kemudian share. Kemudian sibukkan diri dengan Quran. Dan buatlah target yang jelas gitu. Misalkan dalam 1 bulan kudu hatam nih 30 juz. Nah, itu akan membantu saudara semua, masalah akan Allah selesaikan. Jadi Anda ngopenin Quran aja nih, nanti masalahnya akan Allah selesaikan. Anda adalah seorang marketing, supaya perjalanan Anda disupport oleh Allah, gimana? Sebelum jalan marketingin barang ente, ngajilah dulu selembar 2 lembar, seain 2 ain, seayat 2 ayat gitu kira-kira. Anda seorang yang akan memproduksi barang, misalkan sebelum memproduksi supaya disupport Allah, ngajilah dulu beserta seluruh staf-staf produksi. Anda pengen bangun rumah, ya anterlah dulu dengan dan seterusnya. Nah, berikut ini sesuai dengan janji saya kemarin, ya, masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. 5 waktu ini di masjid. Ini loh, ini kunci sukses loh buat saudara-saudara semua. Kalau emang sholat juga, kenapa tidak berjamaah? Kalau emang berjamaah juga, kenapa tidak sholat tepat waktu? Kalau emang tidak sholat tepat waktu juga, kenapa tidak di masjid? Karena setiap langkah saudara ke masjid, itu naikin derajat, ngapusin dosa, nambah kebaikan. Demenin ke masjid. Ini kunci sukses masjid ini. Dan ini juga namanya Al-Mulk. Masjid itu kan istananya Allah. Kita kayak datang ke istananya banget Allah kan. Masjid gila loh. Ente mau apa sih? Ente mau duit? Minta sama Allah. Mau mobil? Minta sama Allah. Mau anak? Minta sama Allah. Mau jodoh? Minta sama Allah. Ustaz, saya perempuan. Dah gak apa-apa dah, berangkat dah. Biar dapat sensasinya ke masjid gitu. Tapi jangan lupa temenin sama siapa kayak gitu. Kalau masjid kampung bakalan recet, Istiqlal nggak bakalan recet dah. Ada perempuan kan di sana. Di Al-Azhar ada perempuan. Di mana-mana lah yang besar-besar ada perempuan. Kecuali emang di masjid kampung. Biasa kalau di masjid kampung atau komplek memang pasti masalah. Kecuali beberapa komplek ya yang memang terbiasa perempuan-perempuan juga ke masjid. Tapi Ustaz, tapi udah kepanjangan lagi. Jadi berdebat nggak ada urusannya. Ya, ini kan cerita kita punya hajat. Kita datanglah ke masjid sama suami, sama anak-anak. Jangan urusan yang gede, urusan yang kecil. Ntar siang, ntar malam saya pengen makan di restoran. Ya Allah, saya udah janji sama anak pengen makan di restoran, tapi duit nggak ada. Ke masjid aja. Ke masjid aja. Insya Allah keajaiban akan terjadi. Ente pengen S2, pengen S3, gratis nggak bayar. Di London lagi nggak tanggung-tanggung. Di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Paris, udahlah. Masjid, ajukan sama Allah, langsung di masjidnya. Akan berubah. Di antara kameramen nih, ada yang istrinya di Bandung. Minta terus sama Allah supaya dipersatukan ke Jakarta. Jadi loh, dipersatukan ke Jakarta, dipindahin. Kebukti kan? Kebukti nggak? Mau tahu orangnya kayak apa? Ini orangnya saya panggil ya. Sini. Nah, ini dia orangnya nih. Nah, ini subhanallah, minta apa-apa sama Allah. Ente cerita dah, aneh deketin mic-nya kan di sini. Nah, coba cerita tuh sama pemirsa. Awalnya sih terinspirasi dari Ustadz dengan ceramah yang judulnya Wasiat Terakhir Rasulullah. Subhanallah, saya dengar kisah itu gemetar hati saya, terus kemudian ya merinding lah. Artinya dari inspirasi itu kemudian saya terapkan. Dan saya terapkannya setelah Ramadan ini gitu kan. Ya bukan berarti artinya sebelum Ramadan saya nggak jalankan gitu. Cuma memang porsinya memang tidak full gitu. Tapi setelah saya jalankan secara full, saya deg-degan Ustaz. Jadi kameramen gedek-degan, di depan deg-degan. Subhanallah, banyak keajaiban yang terjadi gitu. Masya Allah. Kemudahan rezeki pun kadang boleh saya bilang setiap pulang dari masjid ada aja gitu loh, selalu yang Allah berikan buat saya. Masya Allah. Dan satu lagi, sekarang ini istri saya menjadi dosen di sebuah universitas di Bintaro.
ketika itu malam saya bertiga dengan anak istri saya. Ketika lewat depan kampus tersebut, saya coba untuk ajak mereka, yuk kita sholawatin sepanjang kita melewati kampus tersebut. Allah. Saya Jadi bilang, ente pulang ke rumah atau pergi pasti lewat kampus itu. Sementara istri ente dosen kan di Bandung ya. Oh, jadi ente sholawat itu kampus. Ya, terus alhamdulillah ya saya cuma wanti-wanti kepada istri, saya bilang sabar ya, insya Allah mudah-mudahan dipanggil. Ternyata nggak lama kemudian dipanggil untuk interview. Oh, yang pertama psikotes. Dari psikotes itu kemudian mungkin Allah menyuruh saya sabar lagi. Setelah sebulan kemudian, 2 bulan kurang lebih, panggilan datang untuk sign kontrak. Masya Allah, pindah satu. Satu rumah dah sekarang. Amin. Subhanallah. Makasih ya. Nama ente siapa dong kasih tahu? Nama saya Anto Budi Setia. Istri? Endang Pitaloka. Subhanallah. Pemirsa, masjid. Kemarin kita Quran ya, kita bicara masjid. Istananya Allah tuh masjid. Ente pengen dagang, pengen laku, tinggal dagangannya ke masjid. Insya Allah pulang dapat habis tuh dagangan. Diambil orang. Ya jagain dulu dong ya kan, kunci dulu warungnya, betul nggak? Hah? Kunci kemudian segala macam udah dikunci, pergi ke masjid. Kalaupun sampai masjid ente diobrak-abrik tuh dagangan, masih Allah nggak ganti ya kan? Orang lagi ngadep Allah kok. Insya Allah. Makasih ya. Sampai ketemu di segmen 2. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sama-sama. Alhamdulillah kita masuk ayat ke-14 surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah kalian tahu? Tidakkah kita tahu? Tidakkah saya tahu? Tidakkah Anda tahu? Tidakkah mereka tahu? Man khalaqa. Siapa yang sudah menciptakan gitu loh. Keren loh ini. Man khalaqa ini keren loh. Ini bisa dibawa kemana aja menurut saya. Maaf ya pemirsa. Hanya sebab saya mengerti sedikit ya. Saya tuh ngerasa subhanallah gitu. Hidup tuh enak bener. Kalau saya pengen ganti mobil ya. Kalau saya pengen ganti mobil, saya bawa nih yang gini-gini nih. Ala ya'lamu man khalaqa. Emang siapa sih yang bisa ganti mobil? Gitu. Kan Allah. Akhirnya tuh semua pertanyaan jawabannya Allah loh. Enteng saudara. Ya tuh kalau saya udah tahu yang ganti mobil pasti Allah. Oh deh saya sholat aja udah 2 rakaat. Ustadz, masa sholat buat mobil? Aduh ente, sholat mau buat Allah. Habis sholat kita minta sama Allah mobil, gitu. Ya nggak apa-apa, Allah nyuruh kok kita minta dunianya sama dia yang punya kok. Istana ini kan dia yang punya, Al-Mulk. Dengan segala isinya ini Allah yang punya. Allah nanya sama kita, man khalaqa. Siapa sudah menciptakan kita semua? Anak bandel banget. Pengen bener ini anak, tidak bandel. Ya tanya aja diri kita. Ala ya'lamu man khalaqa. Emang siapa yang nyiptain anak ini? Nih anak kita nih siapa yang nyiptain? Kan Allah, balikin ke Allah. Tengah malam bopong anak ini. Lagi tidur nih Ji, bopong. Kasih tahu Allah, ya Allah umur 5 tahun udah bisa nunjuk saya ya Allah. Ada loh. Anak umur 4-5 tahun udah kayak, wah, sama orang tua udah maki-maki. Banyak bos. Habis ente sekali bikinnya pakai setan. Lah benar. Ente gara-gara nggak tahu fikih ibadah, ente nggak tahu fikih munakahat, ente main setubuh-setubuh aja, main senggama-senggama aja. Anak ini barangkali diolahnya salah, nggak pakai bismillah, nggak pakai berdoa, ya Allah jauhkan dari kami setan, betul kan? Main hajar aja, mentang-mentang lagi pengen jebret, oh nggak bisa begitu. Bacalah dulu Al-Baqarah. Mau ibadah nih sama istri. Malam Jumat, bacalah dulu Al-Baqarah. Baca Al-Maidah, Al-Imran. Insya Allah keburu tidur, bini lama banget. Ya enggak lah, berdoa lah paling enggak. Nah anak ini barangkali ente lupa. Ente main begitu-gitu aja tapi ternyata tidak berdoa. Udah gitu disuapinnya dengan harta haram. Wah, jadi ini. Wah. Tapi ada orang bilang gini, enggak Ustaz, saya setiap hubungan sama istri, sama suami saya istighfar, saya sholawat, saya bismillah. Bahkan sebelumnya saya berwudu. Ya kalau udah begitu anak ujian. Tapi kalau mau ngerubah tetap man khalaqa. Bukan kita yang merubah, tapi Allah yang merubah. Man khalaqa. Nanti mau punya rumah punya siapa sih? Siapa sih yang bisa ngambil dan memberikan rumah? Tetap Allah. Ketika ente pun mau
Diusir misalkan dari kontrakan. Pak, maaf Bapak nggak bisa bayar, silakan Bapak pergi. Tetap nih, ini jadi sandaran saya nih. Ala ya'lamu man khalaqa. Emang siapa yang ngusir sih? Allah. Introspeksi deh. Kenapa saya diusir dari kontrakan ya? Kita ingat bener, nggak pernah nyetel ngaji dangdutan terus, musik rock terus, musik Indonesia, musik Barat, tapi Quran enggak. Allah tegur dong. Kamu aku kasih 365 hari tinggal di kontrakan, tapi nggak pernah mengingatku. Introspeksi, ternyata di kontrakan itu kita ngomongin orang sambil nyari kutu, ngomongin orang. Iya, orang-orang pinggir masih. Mertua saya juga masih nyari kutu. Lah, itu tanda sayang tahu sama mantu. Ya, tanda sayang anak sama orang tua. Bener bukan? Kan emas saya tanya gini. Bu, ini mertua saya juga lagi ngeliat nih barangkali ya. Allah alam deh. Tapi saya bener saya ngomong sama ibu. Saya bilang, Bu, mertua nih, apa sih hari gini masih nyari kutu? Emangnya ada tuh kutu? Apa kata dia? Persoalannya bukan persoalan ada nggak ada kutunya, tapi persoalannya adalah jangan begini kan, emak jadi pegang, ibu jadi pegang palanya anak ibu. Emang juga yang begini-gini suka kering kita kan, sisirin terus istri, ya kan, sisirin suami, mantep loh. Yang gitu-gitu tuh subhanallah. Naik motor pagi-pagi sama anak, ya tetap ditegur pakai helm. Lu mikir anak gua masih 1 tahun, helmnya segede apa? Ada nggak ya helm buat anak umur 1 tahun? Nggak ada ya. Entenya aja kalian jangan bawa anak naik motor. Iya, nih masjid. Hari ini kita fokus masjid. Kemarin kita Quran, buka Quran, pelajari Quran, ngaji Quran. Terus Yusuf Mansur dapat berkah itu bos. Sebab salah satunya dekat sama Quran. Saya mencintai Quran. Kemana aja saya bawa Quran. Walaupun saya apal saya bawa, saya baca kadang-kadang betul. Kenapa? Karena nempelin ini nih kayak saya bawa dompet, bahkan lebih dari dompet. Saya tidak menyarankan saudara bawa Quran yang setebal ini, jangan. Nih, ya. Kenapa? Berat. Yang entengan aja. Mau segini, bisa kapan-kapan dibuka, masukin sini. Kan kalau ente megang Quran masih ya sih, ente maksiat kan gitu. Terus apa lagi nih? Tips yang berikutnya sambil kita belajar tafsirnya. Kalau Anda susah, masjid. Ente luangin 5 waktu ke masjid. Kalau perlu duha sekali-kali di masjid, walaupun utamanya di rumah. Tapi bagi masjid. Subhanallah, mantap deh. Saya tutup segmen 2 ini dengan satu orang kawan saya, ya. Dia bilang kepada saya, Ustadz, dulu saya nggak punya apa-apa. Terus dengerin nasihat antum. Anda geber tiap sholat, Anda di masjid. Alhamdulillah Ustadz, sekarang saya punya showroom. Allah izinkan saya kemudian punya anak lagi. Allah izinkan saya bisa ke Mekah. Apa dia bilang? Saya nggak ngerti apa-apa kecuali saya benar-benar masjid. Itu aja. Saya berdoa mudah-mudahan saudara dimudahkan langkahnya oleh Allah untuk terus berangkat ke masjid dan tidak meninggalkan masjid. Insya Allah. Dan bawa orang-orang lain, teman-teman yang lain ke masjid. Insya Allah. Pemirsa, yang mana-mana ya. Kita akan masuk segmen 3. Mudah-mudahan doa dan doa kita bisa jadi wasilah berkah buat hidup kita. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah, doanya kita masuk Al-Baqarah ayat 12 ya. Al-Baqarah ayat 12. Kemudian doanya yang hari episode yang ke-10. Mari kita baca pemirsa. Ustadz kan udah ada Satri Tahfiz online, kenapa harus ada lagi segmen ketiga? Ini sebagai tanda bahwa kita terus menerus menghafal Quran. Sekarang udah masuk ayat yang ke 12. Jadi berarti saudara sudah menghafal 12 ayat. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum. Ayo. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Pemirsa, saya minta Al-Fatihahnya dulu. Mudah-mudahan CD yang pembelajaran O2 pekan pertama yang saya bendel menjadi satu CD. Jadi satu CD itu isinya pelajaran satu pekan, plus tafsir satu pekan, plus ada tausiah-tausiah saya, ada beragam langgam, cara. Pokoknya lengkap deh. Ini lagi diproduksi, nanti disebar lewat warung-warung Steak and Shake. Punya Mas Jody dan Mbak Anik atas izin Allah. Disebar juga lewat warung Mono, ayam bakar, Mas Mono, lewat Cibiuk. Terus lewat tempat-tempat mana yang bisa kemudian dijadikan distributor. Salah satunya lewat Anda sendiri, para pemirsa yang sudah mendaftar menjadi santri tahfiz online. Kru kemarin ada yang bilang, Ustadz lewat kru juga dong. Lewat kru juga. Ya, barangkali ada yang kenal. Oh, teman saya kerja di Antep, lewat dia. Lewat dia deh. Ustadz saya mau dong, Pak, saya mau dong CD-nya Ustadz. Silakan. Nih, Ustadz dijual emang CD-nya? Dijual. Karena ada biaya produksinya. Insya Allah mudah-mudahan. Terus lewat Antep juga. Kalau emang Ente tahu alamat Antep, ke Antep aja. Ke Antep aja. Insya Allah kemudian ditaruh ntar di Antep CD-nya. Silakan saudara tinggal ganti ongkos produksinya. Ya. Tinggal doa ya. Tinggal doa. Mari pemirsa kita istighfar dulu 3 kali. Dilanjut sama sholawat 3 kali. Hari ini kita tambah lotnya. Kita bertasbih juga 3 kali. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita. Kita udah masuk 12 episode doa. 10 ya. Berarti ada sisa 90 hari. Ya. 100 dikurang 10, 90 hari atau 90 episode. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara bersabar menanti janji Allah datang dan menanti pengabulannya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Salawat 3 kali pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, pemirsa lagi pada berdoa dengan doanya masing-masing. Tuh, kau dengar doa mereka semua. Termasuk para kameramen, kru, lampu man, soundman, dan teman-teman yang ikut di studio pada sedang berdoa. Ya Allah, kekuasaan milikmu, kebesaran milikmu, pengambulan juga darimu, kekuatan juga adalah asalnya darimu. Kabulkan doa teman-teman ya Allah. Kabulkan doa teman-teman. Kabulkan doa teman-teman. Apapun yang menjadi doanya. Dan berikanlah kebaikan di setiap doa yang belum Engkau kabulkan. Engkau ampuni dosanya dengan sabab doa ini. Engkau naikkan derajat dengan sabab doa ini. Engkau tukar takdir buruk dengan takdir baik dengan sabab juga doa ini. Sampai nanti kemudian Engkau mengabulkan. Kami percaya ya Allah. Kami percaya Engkau akan mengabulkan. Hari ini kami juga sudah belajar tentang ala ya'lamu man khalaqa. Belum kami tuntaskan wa huwal latiful khabir. Biar kami percayalah bahwa Engkau menciptakan kami, Engkau yang memberi kami, sehingga Engkau lah menjadi pusat segala-galanya untuk kami. Kami juga sudah belajar ya Allah beberapa waktu yang lalu tentang tadabbur Quran, membaca ayat-Mu, membaca artinya, men-share kemudian kepada orang lain, mengajak orang lain dekat dengan Quran, mengajak orang lain menghatamkan, mempelajari, kemudian menyibukkan diri dengan Quran. Hari ini kami belajar tentang masjid-Mu, tentang bagaimana kemudian berjalan ke masjid sebagai solusi buat hidup kami menjadi indah, hidup kami menjadi keluar dari masalah, hidup kami kemudian tidak sepi dari pertolongan. Maka ya Allah bikin kami sanggup baca Quran, mentadaburi Quran, dan bikin kami sanggup juga jalan ke masjid-Mu ya Allah. Hari ini kami juga sudah masuk O2 ayat ke-12. Mudah-mudahan ya Allah tidak ada yang kami hafal kecuali Engkau jaga hafalan ini, dan tidak ada yang kami hafal kecuali ini bermanfaat buat kami, dan tidak ada yang kami hafal kecuali Engkau ridho terhadap kami. Jadikan anak turunan kami, anak turunan penghafal-penghafal Quran. Ya Allah, Darul Quran udah mulai membangun masjid dengan kapasitas 8.000 santri. Ya Allah ya Rahman Rahim. Mudah-mudahan Kau izinkan pemirsa pada ikutan bersedekah di masjid yang sedang dibangun ini. Masjid ini bukan punya Yusuf Mansur. Pesantren Darul Quran juga bukan punya Yusuf Mansur. Tapi masjid ini, pesantren ini adalah milik-Mu ya Allah. Mudah-mudahan besok bisa kami umumkan nomor rekeningnya kepada jamaah semua. Minimal didoakan oleh jamaah ya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi Engkau aminkan bersama para malaikat-Mu bahwa masjid ini akan berdiri dengan rizki dan pertolongan-Mu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnakal masir. Alhamdulillah rabbil alamin.
Pemirsa, insya Allah besok saya akan cantumkan nomor rekening masjid. Jangan kemana-mana besok, tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata TV. Berdoalah, mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang sulit, meringankan apa yang berat, memberikan jalan keluar apa yang buntu. Saya Yusuf Mansur, cari juga masjid-masjid yang lain yang sedang dibangun. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba membangun rumahnya Allah dan berlomba-lomba pula mengisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.